Shalom. Sekali lagi shalom. Salam GTM. Haleluya. Saya yakin kita semua diberkati Tuhan. Amin. Kita akan segera mulai ibadah live streaming kita pada hari ini, Minggu 5 April 2020 dari Gereja Bethesda GTM Tarakan. Saya yakin kita semua diberkati Tuhan. Sebelum kita akan mulai, saya akan membacakan satu ayat firman Tuhan dari Ulangan 30 ayat yang ke-8. Saya bacakan demikian. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas berkat, rahmat, anugerah yang melimpah dalam hidup kami. Kami mengucap syukur buat penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini. Kami mengucap syukur kalau pagi hari ini kami dapat mengikuti ibadah live streaming ya Tuhan. Ini adalah anugerah yang luar biasa dalam hidup kami. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami. Tuhan berikan hikmat supaya kami dapat mengikuti ibadah ini dengan baik dari awal hingga selesainya, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Kiranya Tuhan memberkati setiap jemaat Tuhan yang saat ini sedang mengikuti ibadah ini dari rumah masing-masing. Kiranya damai sejahtera dan sukacita ilahi memenuhi setiap anak-anak Tuhan, dan kiranya nama Tuhan dipermuliakan. Kami persembahkan ibadah ini ya Tuhan, kiranya Tuhan berkenan atas ibadah ini. Karena kami tahu ketika Tuhan berkenan atas ibadah ini, maka Tuhan memberkati setiap kami. Bahkan mujizat terjadi di tengah-tengah ibadah ini. Terima kasih Bapak, kami segera mulai ibadah ini dengan ucapan syukur. Hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu. Tak henti-hentinya kami mau menaikkan rasa puji dan syukur kami kepadamu. Tuhan Yesus baik dalam hidup kami. Mari Bapak Ibu dimanapun kita berada saat ini, persiapkan hati kita, persiapkan akal budi kita, pikiran kita, seluruh keberadaan kita. Sama-sama kita mau menyembah Tuhan. Dia sungguh baik, sangat baik di hidup kita. Haleluya. Mari nyanyikan bersama-sama. Ku kagum akan Engkau, Kau Raja kami yang mulia. Kau Raja yang mulia, terindah, Kau termegah. Pujian, pujianku berikan. Haleluya. Kau buat, amin, ku terbang. Karyamu Tuhan, karyamu Kami kagum akan Engkau Tuhan.
Ku kagum akan Engkau, Kau Raja yang mulia, terindah, Kau termegah, pujianku berikan. Kau buat kami terpesona, Ku terpana, karyamu tak
kata haleluya. 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 Bagi anak domba Berkuasa selamanya. berkuasa selamanya. Bagi anak domba. Bagi anak domba, Bagi anak domba. bagi anak domba, Bagimu anak domba. bagi anak domba, Katakan bersama-sama. berkuasa selamanya. Sorak-sorai bagi Allah kita. Kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Sorak-sorai. Sorak-sorai bagi Allah kita. Terpujilah Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Mujizat-Mu, anugerah-Mu, pertolongan-Mu. Kami bersyukur. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Yes, Lord Jesus. Haleluya. Dan kami bersorak-sorai sebab Yes. sukacita itu Haleluya. hanya ada di dalam-Mu Tuhan. Amin. Yang mau bersukacita sama-sama katakan. Haleluya. Mari bersukacita di mana saja saudara Bapak Ibu berada. Kita mau bersukacita dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Woo. Sama-sama katakan. Dalammu ku temukan sukacita. Alright. Dunia Takkan sanggup untuk berikan. glory bagimu Tuhan. Segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalam. Haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya. Bersukacita selamanya. Haleluya. Yesus ada mendampingi setiap kehidupan kita. Amin. Kadang mendampingi setiap langkahku. Berikan kekuatan dengan rohmu. Mari angkat suaramu nyatakan. Janjimu yang telah menuliskan. Ku punya rencana yang indah. Kaulah Tuhan. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya. Haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya. Bersukacita selamanya. Musik memuji Tuhan. Haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya. 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 Kaulah sukacita, Pengharapan kami. pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya. Bersukacita.
hidup kami dalam segala keadaan. Engkau kekuatan kami, juru selamat kami. Terima kasih Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan Yesus. Haleluya. Yesus Tuhan. Amin Tuhan Yesus, amin. Terima kasih, kami terus rindu untuk mau mendekat kepadamu. Hanya Engkau juru selamat kami, juru selamatku. Tuhan, Kau Allah yang setia. Tuhan, Kau setia padaku. Percayakan seluruh hidup kami. Ku percayakan hidupku. Sebab itu kami mau katakan pagi ini, Tuhan, ku sembah Kau Allahku, Kau Bapa dan sahabat kami. Bapa dan sahabatku, Kau yang selalu pedulikan setiap kali, yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, walau lewati lembah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami walau sedetik. Aku tak ditinggalkan. Katakan sama-sama pagi ini, Yesus kekuatan di hidupku. Mari berikan kemuliaan
Tuhan iman nyatakan pujian ini. Ku sembah Engkau Tuhan. Ku sembah Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Terima kasih Tuhan. Tuhan yang perhatikan, memelihara hidup kami Tuhan. Aku tak ditinggalkan karena Kau adalah Allah Immanuel. Haleluya. Yesus kekuatan hidupku, kekuatan kami. Yesus kekuatan hidupku. Haleluya. Yesus kekuatan hidupku. Kekuatan kami Haleluya. Terpujilah Tuhan kekal selamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Tuhan kasih setiamu. Terima kasih Tuhan buat perlindungan-Mu. Terima kasih ya Allah. Ya dalam tangga sendiri. Haleluya. Terpujilah Tuhan kekal selamanya. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan kekal selama-lamanya. Amin. Ketika umat-Mu bersekutu memuji menyembah Tuhan Allah yang hidup, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Engkau ada di tengah-tengah kami. Amin. Engkau ada dalam keluarga kami. Amin. Engkau bersemayam atas pujian umat Tuhan. Dan kiranya ya Allah, pujian, pengakuan, penyembahan kami dalam ibadah kami berkenan di hadapan Tuhan. Roh Kudus semakin sempurnakan. Dan Roh Kudus sekarang berkarya atas kami seluas-luasnya. Kami teduhkan hati kami masing-masing untuk kebenaran firman-Mu ya Roh Kudus. Urapi kami. Ketika hamba-Mu menyampaikan kebenaran firman Tuhan, Roh Kudus semakin mempertegas, memperkuat, mempertajam dalam kehidupan kami masing-masing. Dan kami menjadi pelaku firman Tuhan. Kami bersyukur ke hadapan ya Tuhan, kalau kami mendapatkan kesempatan yang baik untuk beribadah, memuji Tuhan, bahkan mendengarkan firman Tuhan. Kami bersyukur ke hadapan-Mu, karena kami tahu ketika Tuhan hadir, maka yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Ketika Tuhan hadir, yang lemah dikuatkan, yang putus asa mendapatkan kekuatan pengharapan yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkaryalah seluas-luasnya atas kami ya Tuhan. Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan dari awal hingga selesainya. Nama Tuhan Yesus Kristus ditinggikan. Roh Kudus menjamah kami semua, mengurapi kami, dan kami siap dibentuk, diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Semua yang siap diberkati Tuhan melalui kebenaran firman Allah, bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Salam. Terima kasih hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani Tuhan dalam pujian penyembahan. Dan sekarang mari kita siapkan kehidupan kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Saudara, kita sudah masuk di bulan April, sekarang sudah di tanggal 5, puji Tuhan. Dan karena kebaikan Tuhan, kita sudah melalui
bulan-bulan yang lalu, di bulan Maret, ada begitu banyak peristiwa, ada begitu banyak hal-hal yang kita lalui. Ada sesuatu yang extraordinary, ada kejadian yang extraordinary. Tetapi puji Tuhan, kita sudah dibekali oleh firman Tuhan sepanjang bulan Maret yang lalu. Kita juga sudah banyak membahas bahwa saudara dipersiapkan menjadi manusia berkodrat ilahi. Kita senantiasa memiliki kasih Tuhan, kuasa Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Dan kita sudah dibekali untuk memperoleh hidup yang baik, extraordinary life. Saudara, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, keluarga-keluarga yang beribadah pada pagi hari ini, ayo saudara memberikan senyuman satu sama lain, suami senyum kepada istri, istri kepada suami, anak-anak, dan indahnya beribadah bersama dengan keluarga yang sekarang ini kita kerjakan. Sangat indah. Dan biarlah kita terus bisa beribadah dengan keluarga kita. Ketika nanti kita juga beribadah ke gereja, kita boyong anggota keluarga kita bersama-sama di gereja. Dan sekarang saudara beribadah di rumah masing-masing, ini juga satu anugerah, satu hal yang indah kalau Allah izinkan kita bisa beribadah dalam keluarga, di rumah tangga masing-masing. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita akan baca di dalam Imamat 26 ayat yang ke-12. Imamat 26 ayat yang ke-12. Dari ayat ini maka kita akan mendapatkan visi di bulan April, dan kita terus akan membicarakan tentang firman Allah berkaitan dengan kasih kebaikan Tuhan. Imamat 26 ayat yang ke-12. Saya baca demikian. Tetapi aku akan hadir di tengah-tengahmu, dan aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku. Saya ulang lagi untuk kita semua. Tetapi aku, ini adalah Allah, akan hadir, saudara garis bawahi hadir, di tengah-tengahmu, dalam hidup saudara, di keluarga saudara, di pekerjaan saudara, di kota kita, di negara kita. Dan aku, kata Tuhan, akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku. Saudara, sebenarnya ini kalau kita pahami adalah satu konfirmasi dari Allah, bahwa Dia atau Allah akan hadir. Suatu penegasan menyatakan bahwa Allah akan hadir. Pernahkah saudara mengundang seseorang, misalkan seorang pejabat atau pimpinan, dan kemudian pejabat atau pimpinan atau bahkan orang tua kita mengatakan, "Nak, aku akan hadir." Itu adalah konfirmasi, penegasan. Saudara, kalau beberapa waktu yang lalu ada telepon kepada saya akan ketarakan. Orang tua saya ada di Solo, ada di Karanganyar Solo. Saudara, maka senang ada konfirmasi akan kehadiran beliau. Dalam imamat ini, bahwa Tuhan mengatakan, aku akan hadir. Sama-sama katakan, aku akan hadir. 2, 3. Pada zaman Nabi Yeremia, perkataan yang sama juga dikatakan, aku akan hadir, aku akan menjadi Allahmu, dan engkau akan menjadi umatku. Zaman Yeremia dikatakan demikian. Saudara, kalau dalam imamat, saudara sudah dikatakan jauh sebelumnya, Allah sudah menyatakan aku akan hadir. Zaman Nabi Yeremia dan Nabi yang lain, terutama dalam zaman Nabi Yeremia, juga ditegaskan demikian. Aku akan hadir, aku akan menjadi Allahmu, engkau akan menjadi umatku. Sekarang, ini ditujukan kepada saya dan saudara, bahwa Allah akan hadir bersama-sama dengan kita. Saya ulang lagi, tetapi aku akan hadir di tengah-tengahmu, dan aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku. Saudara yang dikasih Tuhan, bahwa salah satu sifat Allah adalah omnipresent. Dari kata omni, itu adalah maha atau semua. Saya ulang lagi, omnipresent adalah salah satu sifat Allah. Omni artinya adalah maha atau semuanya, segalanya. Dan present adalah hadir. Omnipresent artinya adalah Allah hadir di mana-mana. Allah maha hadir. Allah ada dalam semua tempat. Allah hadir di dalam kehidupan kita, ada dalam rumah tangga masing-masing. Saudara, kehadiran Allah terus berlangsung dalam penciptaan Tuhan. Maksud saya adalah, saya dan saudara ini adalah ciptaan Tuhan. Ketika kita dicipta, Allah sudah hadir, memang Allah yang membentuk kita. Dan itu berlangsung terus sampai
Tuhan datang kedua kalinya bersama-sama, nanti bersama-sama dengan Tuhan lagi. Kehadiran Allah berlangsung terus. Terlebih bagi kita yang berseru, yang memanggil nama Tuhan. Saudara, saya bersyukur kalau banyak keluarga-keluarga yang memberikan konfirmasi bahwa kita beribadah, kami beribadah bersama-sama. Saudara yang kasih Tuhan, ini sesuatu yang baik. Allah hadir dalam keluarga rumah tangga saudara. Yang percaya katakan amin. Secara khusus pada orang yang berseru pada Tuhan, karena kita adalah umatnya. Tuhan mengatakan, engkau akan menjadi umatku. Berarti dengan kata lain, kalau kita berseru pada Tuhan, Tuhan mendengarkan dan Allah pasti hadir. Saudara yang kasih Tuhan, kehadiran kita pasti ditunggu-tunggu. Saudara sudah mengenal Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus, Allah yang penuh dengan kasih, penuh dengan kebaikan Tuhan. Dan kedatangannya, kita sudah kenal Allah. Maka ketika saya ingat cerita tentang Allah berkata kepada Sakius, Sakius turunlah, aku akan ke rumahmu, aku akan hadir ke rumahmu. Sakius tidak berlama-lama, dia segera turun dari pohon itu, saudara, dan kemudian lari ke rumahnya. Dia mempersiapkan begitu rupa, karena dia kenal yang akan hadir adalah Tuhan Yesus Kristus yang sudah dia kenal. Dia dengar dan dia melihat dengan mata kepala sendiri, saudara, kuasanya begitu hebat, dan dia menanti betapa sukacitanya Allah hadir. Beda kalau kita tidak kenal siapa yang hadir. Saya punya pengalaman. Beberapa tahun yang lalu saya pertama kali ke Medan, diundang oleh salah satu gereja di sana, dan nanti dijemput oleh seseorang, 2 orang. Maaf, saudara. Dan kemudian bahwa setelah sampai di bandara Kuala Namu, kemudian saya buka handphone, mereka yang berdua sama-sama belum kenal, saya belum kenal, mereka juga belum kenal, belum pernah ketemu. Kemudian Pak Pendeta sudah ada di bandara, sudah jalan, ini mau keluar. Pak Pendeta pakai baju apa? Saya pakai kaos hitam, celana jeans. Waduh Pak, banyak orang itu anak-anak muda banyak baju kaos hitam, celana jeans. Saya menoleh ke belakang, oh iya banyak anak-anak muda pakai seperti itu. Kemudian saya ngomong lagi, Bapak cari aja yang pegang handphone, yang lagi telepon gitu ya. Loh Pak, semua pegang handphone Pak. Saya toleh lagi, oh iya semua. Biasa turun dari pesawat kan semua pegang handphone, masing-masing mencari teman-temannya, keluarga dan sebagainya. Saya tetap jalan saudara. Sebentar, sudah kira-kira saya perkirakan sambil jalan, jangan ditutup ya. Bapak pakai baju apa? Saya batik warna coklat, celananya hitam. Wah, saya lihat pas pegang begitu, kira-kira 5 meter. Setelah 5 meter, Pak Salum, waktu itu masih boleh berjabat tangan ya. Salum Pak, gitu, saya sodorkan tangan gitu. Bapak Pendeta Joko ya? Saya pikir Pak Pendeta Joko itu tua begitu gambarannya. Rupanya masih muda begini. Ya puji Tuhan, saya agak tersanjung, dia berkata saya masih muda. Tapi memang nama saya Joko, jadi walaupun nanti saya punya cucu pun tetap Joko. Puji Tuhan, saudara kasih Tuhan, tidak kenal. Kehadiran saya agak diragukan mungkin. Tapi kehadiran Allah, kita sudah mengenal siapa Allah kita. Setuju mengerti katakan amin. Dia dahsyat, dia kuat, dia pelindung kita, dia memelihara kehidupan saya dan saudara. Dan ketika Allah mengatakan, aku akan hadir, saudara betapa senangnya kita. Saudara bulan ini, yakinkan dalam hidup saudara, dalam rumah tangga kita, Allah hadir. Setuju katakan amin. Ketika hadir, kuasanya begitu luar biasa. Saya mencatat beberapa hal, saudara, tentang kehadiran Tuhan. Bulan ini kita akan merasakan, semakin merasakan dan menikmati berkat dari Tuhan. Itulah omnipresent. Saudara, Allah hadir dalam keluarga kita, berarti Allah dekat dengan kita. Sama-sama katakan Allah dekat dengan kita. Mari kita baca dalam Yohanes 1 ayat yang ke-14. Dikatakan demikian, Yohanes 1 ayat yang ke-14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Firman itu menjadi manusia dan diam di antara kita.
Saudara yang dikasih Tuhan, di sana ada kata diam di antara kita. Allah tinggal dalam kehidupan kita, dekat dengan kita. Kalau dekat dengan kita, saudara, betapa bangganya. Saudara, betapa senangnya kalau kita dekat dengan Allah yang begitu luar biasa. Sebenarnya begini, saudara, Tuhan kita itu adalah Tuhan yang sangat kudus. Tuhan yang penuh dengan kekudusan. Karena kekudusannya, saudara, maka tidak bisa dijangkau oleh manusia. Jauh dari jangkauan akal budi. Itu namanya transenden. Ya. Karena kekudusannya, kita semua, saudara, tidak ada manusia yang kudus. Tetapi Allah kita, Allah yang maha kudus. Karena demikian, saudara, jauh dari jangkauan akal budi manusia. Itulah transenden. Tetapi bukan berarti bahwa Allah itu jauh di awan-awan yang tidak bisa dihubungi dan sebagainya. Karena kasihnya, saudara, dia menyatakan, dia mendekat kepada saya dan saudara. Dia diam di antara kita. Itulah yang disebut imanen. Kemudian berkembang menjadi Immanuel. Allah yang dapat dijangkau oleh akal budi kita. Mudah dijangkau. Itu imanen. Saudara, firman Allah ini, Yohanes 1 ayat 14 ini, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Karena dia diam di antara kita, saudara, maka betapa dekatnya hubungan kita dengan Allah. Itu kemauannya. Kemauan Allah adalah supaya kita terus dekat dengan Allah. Karena dekat dengan Tuhan, maka kita mendapatkan kekuatan yang datang dari Tuhan. Di dalam Roma 10 ayat yang ke-8, saya bacakan demikian, saudara. Roma 10 ayat yang ke-8, tetapi apakah katanya? Ini firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Saudara, omnipresent, Allah yang dekat, saudara, hadir dan kemudian bersama-sama dengan kita. Betapa senangnya kalau kita dekat dengan Allah. Ketika kita dekat dengan orang tua kita, apalagi yang perantau. Saudara yang dikasih Tuhan, betapa senangnya ketika kita dekat dengan orang tua kita. Ya, saya terus teringat dengan anak-anak kami karena kami untuk sementara waktu tidak bisa bertemu. Mereka ada di Solo, kuliah di Jogja, dan sekarang kumpul dengan orang tua kami. Saudara, setiap kali telepon maka saya lihat wajahnya detail. Ya, ini wajahnya demikian. Dan ketika kita video call demikian, saudara, ada sesuatu semakin dekat. Kalau semakin dekat semakin baik. Pernahkah saudara dekat dengan seseorang yang saudara kagumi? Ya, entah itu pejabat, saudara dekat dengan pejabat, kemudian saudara mengatakan kepada orang lain, aku dekat dengan si pejabat itu. Ya. Dan itu adalah cerita membanggakan. Ketika saudara dekat dengan pasangan hidup saudara, atau yang masih pacaran, calon pasangan hidup, saudara bangga tidak? Pasti sangat bangga, menyenangkan. Dekat dengan orang yang dicintai, orang yang dikasihi. Allah sebenarnya adalah Allah yang rindu dekat. Dia kangen terus kepada kita. Sama-sama katakan kangen atau rindu. Saudara yang kasih Tuhan, Allah itu rindu dengan kita. Maka dia mendekatkan diri kepada saya dan saudara, umatnya. Aku akan menjadi Allahmu, engkau akan menjadi umatku. Pernyataan yang luar biasa, saudara garis bawah ini. Allah hadir, dan ketika hadir, ketahuilah, yakinilah bahwa Allah dekat dengan saudara. Saudara tidak sendirian. Saudara jangan beranggapan bahwa kenapa sekarang ditinggalkan dalam situasi yang seperti ini. Tidak, karena Allah beserta dengan kita, Allah dekat dengan kita, Allah rindu terus dengan kita. Saudara yang kasih Tuhan, gereja juga rindu dengan saudara. Ya, yang ada di rumah tangga. Saya ingat si Bapak A itu duduk di kursi itu, ya, si ibu itu duduk di kursi sebelah mana. Saudara sekarang yang di rumah, saudara pasti ingat tempat duduk Bapak Ibu saudara semua di mana, ya. Kalau boleh ngomong, kursi itu juga aku kangen kenapa tidak diduduki ya. Lama, saudara pasti ingat kan? Coba perhatikan, Bapak Ibu saudara, saya kalau ke gereja pasti duduknya di sebelah kanan nomor 3 misalkan. Saya paling depan, saya belakang saja. Nanti kalau Pak Pendeta, Pak Gembala suruh maju ke depan, saya ada alternatif kedua tempat duduknya, yaitu di sebelah sana, sebelah sini.
Ya, saudara ya, masih diingat-ingat. Sebenarnya kalau kursi ini bisa ngomong, kangen juga kepada saudara, Bapak Ibu Saudara. Nanti sekali waktu akan kududuki. Wah, kalau pas di gereja. Puji Tuhan. Saudara, Allah itu kangennya luar biasa. Dan dia mendekatkan diri. Puji Tuhan kalau nanti pada Jumat Agung hari ini, bulan ini adalah bulan yang sangat penting sebenarnya bagi kekristenan kita. Ya, Allah sangat merindukan itu. Bahkan Allah berkorban bagi saya dan saudara karena pengen dekat dengan kita, umatnya. Nanti kita akan peringati di Jumat Agung. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak usah sedih, tidak perlu kita kecewa kenapa tidak bisa berkumpul di gereja. Ada sesuatu yang menarik ketika saudara memperingati pengorbanan Tuhan bersama dengan keluarga. Tetapi ketahuilah, Tuhan itu dekat dengan kita. Tuhan dekat dengan keluarga kita. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, Tuhan hadir untuk menjamin hidup kita. Ini sesuatu yang menyenangkan, saudara. Kehidupan kita dijamin oleh Allah. Yesaya 41 ayat yang ke-10 dikatakan demikian. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Tadi dikatakan, aku ini Allahmu, engkau adalah umatku. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saudara, ada kata aku akan meneguhkan, artinya adalah bahwa Tuhan itu meyakinkan. Tuhan itu pengen supaya kita kokoh kuat, menguat teguhkan. Saudara, aku akan meneguhkan, bahkan aku akan menolong. Saudara, Allah akan menolong kita. Jangan takut. Saudara, bahkan tadi dikatakan, aku akan memegang kau dengan tangan kanan. Ini menyertai dan memberi rasa aman dan perlindungan. Saudara, menjadi satu kebanggaan bagi kita semua ketika kita dipegang oleh Tuhan. Saudara punya gambaran anak kecil, kemudian orang tua memegang tangannya, ya, ketika mau jatuh, diangkat. Ketika saudara dia lari ke sana dipegang dan tetap lurus ke depan. Itu adalah tangan Tuhan yang kuat, yang penuh dengan kuasa. Saudara yang kasih Tuhan, firman Allah ini sering kita dengar. Ya, begini, saudara. Dalam peristiwa akhir-akhir ini, sebenarnya kan kita sering mendengar, kita sering melihat, kita sering merasakan. Dan itu adalah perasaan yang tipis sekali. Di sana kita banyak membahas, saudara kalau boleh jujur, tentang kematian. Betul saudara ya, tentang kematian. Dan ini banyak dibahas, berita hari-hari demikian. Saudara ketahuilah, hidup dan mati ada dalam tangan Tuhan, punya Tuhan. Saudara, Allah memberikan jaminan dalam hidup kita. Kehidupan kita dijamin dalam tangan Tuhan yang kuat. Dan ketika demikian saudara kita mengimaninya, saudara, terlebih lagi dalam hidup kekal kita ada dalam jaminan Tuhan karena kita percaya kepada Tuhan. Saudara kasih Tuhan menyertai selama-lamanya. Pada mulanya penyertaan itu diberikan kepada umat pilihannya. Bangsa Israel umat pilihan Allah. Artinya Israel adalah umat pilihan Allah. Saudara kasih Tuhan dipilih oleh Allah. Ketika itu penyertaan ditujukan kepada mereka, tetapi mereka rupanya saudara tidak mengerti tentang pilihan Allah. Mereka terus membahas tentang Mesias. Mereka membahas tentang kehadiran Mesias, kehadiran Kristus. Saudara dikasih Tuhan, mereka terus membahasnya sampai sekarang. Dalam perjanjian baru, perempuan Samaria ketemu dengan Tuhan, membahas apakah engkau yang akan hadir itu? Apakah engkau Mesias? Jadi saudara umat pilihan Allah membahas tentang kehadiran Allah, tentang kehadiran Allah. Semula memang ditujukan kepada bangsa pilihan ini. Tetapi mereka punya paradigma sendiri. Mereka memiliki hitung-hitungan sendiri. Mereka memiliki pemikiran sendiri bahwa Mesias adalah bla 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 bla. Tidak seperti apa yang dimaui oleh Tuhan. Saudara, padahal Taurat sudah diberitakan, bahkan kitab para nabi sudah diberikan kepada umat pilihan Allah. Tetapi mereka punya pilihan sendiri. Sampai sekarang. Saudara yang kasih Tuhan, maka di dalam Ibrani 1 ayat yang kedua, saya bacakan demikian. Ibrani 1 ayat yang kedua berkata, maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang
telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Saya ulang lagi, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita patut berterima kasih kepada orang-orang pilihan karena penolakan mereka, sehingga penyertaannya ditujukan kepada saya dan saudara. Dan kemudian 1 Petrus 2 dan 10 dikatakan, kamu yang dahulu bukan umat Allah, kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Puji Tuhan, katakan dalam diri pribadi masing-masing di dalam rumah tangga, aku umat pilihan Allah. Ketika Tuhan berkata, aku akan hadir, aku menjadi Allahmu, dan engkau menjadi umatku, maka saudara, ini menyenangkan, ini membanggakan bagi kita. Oleh Dialah seluruh janji Allah kepada orang-orang pilihannya dapat kita peroleh. Karena demikianlah janji-janji Allah. Banyak janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau saudara pelajari dalam perjanjian lama, perjanjian baru, banyak. Itu diberikan bagi orang-orang pilihan Allah. Dan kalau sekarang ini kita adalah menjadi umat Tuhan, maka kita berhak menerima janji-janji Tuhan itu. Salah satunya adalah, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Kelegaan dalam bahasa aslinya juga artinya keselamatan, salvation. Saudara kasih Tuhan, janji Tuhan, banyak sekali janji Tuhan. Pikulahku yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Janji Tuhan, saudara, menjadi jaminan hidup kita, karena sekarang kita ini adalah umat pilihan Allah. Allah hadir, omnipresent. Allah hadir dalam pribadi kita masing-masing. Allah menjamah tubuh jiwa kita. Allah menjamah hadir dan menjamah rumah kita, lingkungan kita, dan sebagainya. Saudara, menjadi sesuatu yang menyenangkan ketika kita menerima jaminan dari Tuhan. Pernah saudara menerima jaminan sesuatu dari seseorang? Ya. Dan ini jaminan ini datang dari Tuhan. Saudara ketahuilah, Allah berjanji begitu rupa dan menjadi jaminan bagi kita dalam kehidupan kita. Ketika kita dalam tangan Tuhan, kita semakin kokoh kuat. Yang terakhir saya sampaikan adalah kehadirannya, omnipresent, Allah maha hadir. Allah hadir di mana-mana. Itu adalah, saudara, sampai akhir. Di sini ku rasakan, terima kasih Tuhan, kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Dalam keluarga kami masing-masing, Tuhan Allah hadir, memperbarui hubungan suami istri, memperbarui hubungan orang tua dengan anak. Ya Allah, kemenangan terjadi. Sekali lagi dengan iman nyatakan, ku yakin Kau hadir di sini. Terima kasih Tuhan, kehadiran-Mu, kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Pemulihan terjadi di
kelepasan terjadi. Kelepasan terjadi di sini. Ya Tuhan, haleluya. Sembah Tuhan. Mari semua sembah Allah. Kehadiran Allah mengubahkan. Kehadiran Tuhan memulihkan. Kehadiran Allah menyembuhkan. Kehadiran Allah memberikan kelegaan. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. 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 Sembah Tuhan. Rasakan hadirat Allah menjamah. Menjamah kita semua. Kehadiran Allah menghangatkan kita semua. Haleluya. Haleluya. Terus hadir dalam kehidupan kami ya Tuhan. Ketika Allah tinggal diam dalam kehidupan kami dikuatkan, kami tenang. Ketika Allah ada dalam keluarga rumah tangga kami, damai sejahtera Tuhan limpahkan. Haleluya. Bahkan yang mengalami sakit penyakit dijamah sembuhkan oleh Tuhan, dipulihkan. Hadiratmu Tuhan, terima kasih ya Allah. Kami bersyukur buat firman-Mu ya Tuhan. Omnipresent. Allah Maha Hadir. Allah ada di mana-mana. Biarlah itu tertanam dalam kehidupan kami, karena Tuhan dekat dengan kami. Tuhan bersama dengan kami. Kehadiran Allah memberikan jaminan dalam hidup kami, hidup kekal, hidup sekarang ini yang kami jalani. Penyertaan Tuhan sampai selama-lamanya. Kami bersyukur kehadapan-Mu ya Tuhan. Ya takara, terima kasih Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, yang saya kasih, mari sekarang kita berdoa buat keluarga kita masing-masing, baik yang ada dalam rumah kita maupun di luar. Kiranya Tuhan berikan perlindungan Al-Hadir bagi semua anggota keluarga kita masing-masing. Mari kita berdoa bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari ya Tuhan Allah, hadir dalam keluarga rumah tangga kami, hadir dalam kehidupan kami. Jamah anak-anak kami, orang tua, jamah saudara-saudara kandung, seisi rumah tangga kami dalam kasih pemeliharaan Tuhan. Engkau Allah hadir dan tinggal, Allah suka tinggal dalam kehidupan rumah tangga kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, mari kita angkat tangan kita berdoa buat
kota kita Tarakan. Saudara yang tinggal di Tarakan, berdoa buat kota Tarakan. Ambil tindakan iman, perkataan profetik. Saudara yang di luar Tarakan, di kota-kota lain di luar Tarakan, saudara juga berdoa di mana saudara berada sekarang ini. Berkati saudara tinggal sekarang ini. Mari yang di Tarakan, berkati kota kita Tarakan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ada di kota Tarakan, kami bersyukur kehadiran kami. Ya Tuhan, bukan secara kebetulan, ada sesuatu yang Allah akan kerjakan. Kami memohon berseru ke hadapan-Mu, kiranya kota kami penuh dengan damai sejahtera dari Tuhan. Belas kasih Tuhan menjamah ada dalam kota kami. Setiap orang yang tinggal di kota ini, masyarakat kota Tarakan diberkati oleh Tuhan. Setiap suku yang ada bisa bergandengan tangan mengasihi satu sama lain dan membangun kota ini. Kami berdoa dijauhkan dari sakit penyakit, dijauhkan dari hal-hal yang bukan dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Kristus, kuasa-kuasa yang bukan dari Tuhan dihalau, kuasa-kuasa kejahatan diusir dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa memberkati pemerintah kota Tarakan, wali kota, wakil wali kota, aparat pemerintahan sampai ke tingkat RT. Semua diberkati oleh Tuhan. Mari ya Tuhan Allah menjamah, berkati hidup mereka, berkati keluarga mereka masing-masing ya Tuhan. Hikmat Tuhan, bahkan roh takut akan Tuhan ada pada mereka dalam mengambil keputusan kebijakan senantiasa untuk kepentingan masyarakat kota Tarakan. Kami berdoa memberkati mereka ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa buat keamanan di kota Tarakan. Keamanan datang dari Tuhan, tetapi kiranya berkat Tuhan juga ada bagi TNI, Polri, Satpam, Satpol PP, semua yang bergerak di dalam keamanan. Tuhan menjamah, memberkati mereka. Keamanan kota kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Kiranya belas kasih Tuhan memenuhi kota kami Tarakan. Kami berdoa buat gereja-gereja yang ada di kota Tarakan, yang berseru pada Tuhan, sekarang ini beribadah ke hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan juga menjawab doa-doa dari setiap gereja-gereja Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan kami berdoa buat bangsa negara kami Indonesia. Biarlah bangsa ini ya Tuhan, kami mohon ke hadapan-Mu, cepat berlalu wabah yang terjadi sekarang ini, ancaman virus. Kami mohon ke hadapan-Mu, belas kasih Tuhan segera berlalu, dan kami percaya kuasa Tuhan dinyatakan. Kiranya Tuhan mendengar seruan doa kami, berlalu dari bangsa kami Indonesia, berlalu dari kota kami Tarakan, dan suasana akan menjadi kembali baik, lebih baik dari semula ya Tuhan. Kami bersyukur ke hadapan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, mari percaya Allah hadir dalam kehidupan kita. Allah mendengar doa kita. Bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Mari kita akan berikan persembahan. Bapak Ibu Saudara juga bisa mengembalikan perpuluhan, dan kita berdoa. Bapa di surga, kiranya persembahan kami berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan kami mengembalikan perpuluhan, jamah ya Tuhan, dan harta benda keuangan secara materi yang masih tinggal dalam kami. Kiranya kami bisa pergunakan dengan baik, bertanggung jawab, dan kami senantiasa berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Kami memberikan persembahan dengan penuh sukacita, penuh dengan suka hati kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih
Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari Jumat Agung, Jumat nanti tanggal 10 April kita akan adakan ibadah live streaming lagi. Sampai ketemu nanti pada tanggal 10 April ibadah Jumat Agung. Saudara yakin dan percaya bahwa Allah terus menjamah hadir dalam keluarga kita. Ada sesuatu yang menarik, saudara nanti akan lebih mengetahui, merasakan kita merayakan pengorbanan Tuhan itu di rumah tangga masing-masing. Dan kita juga akan diteguhkan dengan perjamuan kudus. Untuk itu saudara yang belum mengambil komuni bisa datang ke gereja, 1-2 orang bisa datang, dan kemudian berapa kebutuhan saudara di dalam rumah tangga masing-masing, kemudian ambil di gereja. Kalau 2 ambil 2, dan kemudian anak kecil saudara yang belum baptis tidak diperbolehkan untuk mengikuti perjamuan kudus. Saya sarankan saudara yang belum baptis, sudah dewasa belum baptis, saudara juga ambil keputusan untuk segera dibaptis dan bisa menikmati perjamuan kudus ini, karena ada berkat yang besar ketika kita mengingat pengorbanan Tuhan melalui perjamuan kudus. Jumat Agung kita akan adakan perjamuan kudus, dan terakhir nanti pengambilan komuni pada hari Kamis sore. Saudara silahkan datang menghubungi staf gereja, dan kita nanti akan merayakan ibadah Paskah pada tanggal 12 minggu depan. Kita akan adakan ibadah Paskah di gereja ini. Saudara tetap di rumah sampai nanti ada pemberitahuan dari pemerintah. Kita ikuti pemerintah karena kita adalah anak-anak Tuhan yang taat akan pemerintah, sehingga saudara di rumah dan tetap menikmati berkat Tuhan. Itu yang saya sampaikan. Berdoa terus, walaupun kita tidak bersama saudara, tetapi doa kita tetap satu di dalam Tuhan. Ya, dalam Yesus kita bersaudara. Puji Tuhan. Ada yang berulang tahun di bulan April. Biasanya kalau di gereja mereka harus mereka ke depan berdoa, dan saya mengajak kepada kepala keluarga, kalau ada anggota keluarganya yang berulang tahun, kita akan berdoa. Ya, kepala keluarga datang, entah istri atau anak yang berulang tahun, saudara tumpang tangan berdoa supaya berkat ilahi itu terjadi. Imam adalah kepala keluarga, ada berkat imam di sana. Dan kemudian yang kita doakan yang berulang tahun di bulan April juga menerima berkat. Puji Tuhan. Mari kita berdoa bagi yang berulang tahun di bulan April. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun di bulan April. Perjalanan kehidupan yang lalu sudah Tuhan sertai, pemeliharaan Tuhan begitu luar biasa. Dan kalau Tuhan mengizinkan bertambah usia di bulan April ini, saudara-saudara kami yang berulang tahun di bulan April, kiranya berkat khusus Tuhan berikan, limpahkan ya Tuhan. Allah hadir lebih nyata lagi atas kehidupan pribadi setiap saudara-saudara kami yang berulang tahun di bulan April. Berkat Tuhan ada di bulan April ini, dan seterusnya penyertaan Tuhan sepanjang hidupnya kami pertaruhkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Berkati orang tua masing-masing yang sudah melahirkan, kiranya Tuhan Allah menjamah. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang berulang tahun yang sudah berumah tangga, tambahkan kebahagiaan dalam rumah tangga. Yang sudah bekerja, kiranya dalam pekerjaannya limpahkan berkat di dalam pekerjaan. Yang masih belajar, yang kuliah, Tuhan juga berikan kecerdasan yang datang dari Tuhan. Berikan pergaulan yang baik di dalam nama Tuhan Kristus. Kami bersyukur bahwa saudara-saudara kami yang berulang tahun di bulan April semua diberkati Tuhan. Mari yang percaya bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, segera kita akan mengakhiri ibadah kita, dan kita terus bersukacita. Kita pujikan tadi pujian yang praise tadi, apa judulnya? Ya, tak pernah ragu-ragu. Saudara yang kasih Tuhan, kita tidak perlu ragu-ragu. Haleluya. Bersukacita dalam Tuhan. Sama-sama. Tak pernah ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. sepenuh
Tuhan tuntun langkah kami. Haleluya. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasamu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Mari terus bersukacita dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Tak pernah ku ragu, tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwa. Haleluya. Ku yakin dan percaya Tuhan yang menuntun langkah kita. menuntun langkahku. Sama-sama. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, tercurah kuasamu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan, sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Terus rasakan kehadiran Allah dalam rumah tangga kita masing-masing. Nyatakan Yesuslah Raja kita. Haleluya. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, Berkuasa. percaya Lagi Yesuslah Raja. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, Dengan iman. berkuasa Yesuslah Raja. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, tercurah kuasamu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan, sampai kemuliaan selamanya. Dalam rumah tangga masing-masing berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Anak Tuhan, angkat tangan saudara, nyatakan hidupku mengenapi firman-Mu. Kita sudah dengar firman Allah, dan hidup kita terus mengenapi firman Tuhan. Hidupku mengenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Haleluya. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Ya Tuhan, terima kasih. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Bersama kami, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Kau bersama-sama kami, hadir dalam hidup kami Tuhan. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti dengan iman.
Sekarang jemaat Tuhan, umat Tuhan, terimalah kasih, sukacita, damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kehadiran Tuhan nyata atas hidup kita. Diberkati keluarga rumah tangga, diberkati usaha pekerjaanmu, diberkati kesehatanmu, dan diberkati pelayananmu. Apa yang kau rencanakan, kau kerjakan, dibuat Allah berhasil, berhasil dan berkemenangan. Mari yang percaya Allah menyertai memberkati kita, bahkan melindungi saya dan saudara. Katakan dengan penuh iman bersama-sama. Amin. Salam. Tuhan Yesus memberkati.